Pak Wali Kota sosok yang selalu semangat. Saya tuh ingat di setiap sekali kesempatan bersama dengan masyarakat atau teman-teman ASN, salah satu jargon untuk membangkitkan semangat itu adalah merdeka gitu biasanya. Gimana Pak? Mungkin bisa diucapkan enggak biasanya? Soalnya logat dan intonasinya itu hanya Bapak yang bisa. Biar teman-teman juga di sini tambah semangat nih Pak. Ya, itu karena saya ingat ketika dulu Bung Karno ya, itu setiap membangkitkan semangat perjuangan kepada seluruh masyarakat Indonesia itu setiap pertemuan itu, setiap ketemu dalam forum apa saja, beliau selalu teriakkan kata merdeka. Nah, ini artinya secara tidak langsung itu menjadi hubungan secara psikologis yang betul-betul bangkit bagaimana Indonesia bisa lepas dari tangan penjajahan. Makanya itu harus selalu diabadikan, diabadikan dalam setiap pertemuan-pertemuan yang sifatnya terbuka untuk membakar semangat dari semangat nasionalisme dan patriotisme pada siapa saja, utamanya kepada para generasi muda itu yang tidak pernah merasakan secara psikologis hal semacam itu. Itu perlu sekali dibangun semangat-semangat. Jargon-jargon semacam itu masih relevan kita gelurakan. Oke, luar biasa sekali. Apalagi hari ini kita juga bersama dengan Pak Karno nih ya. Iya. Di belakang. Sama Jimmy Carter itu ya. Presiden Amerika yang ditembak mati itu ya. Lukisan Pak Bung Karno nih hampir bisa kita temui di sudut-sudut kota, di perkantoran juga ya Pak ya. Ini salah satu lukisan. Jadi kalau di Kota Blitar itu setiap kantor harus memiliki foto-fotonya Bung Karno ini supaya semangat dalam bekerja itu selalu diilhami oleh pemikiran-pemikiran beliau. Karena beliau juga tidak saja dikagumi di dalam negeri, di luar negeri pun juga semuanya kagum terhadap pemimpinan beliau. Dan mudah-mudahan ini juga diilhami oleh teman-teman ASN yang ada di Kota Blitar ya Pak ya, untuk membangun dan juga menjalankan program-program daerah. Nah, ini juga bersangkutan ini Pak dengan pertanyaan saya ini terkait dengan program-program dari Bapak Wali Kota Blitar. Menurut panjenengan ini Pak, dari sekian program yang paling memberikan dampak signifikan pada masyarakat Kota Blitar ini apa ini Pak? Ya, ini yang betul-betul saya melihat dampaknya dirasakan oleh masyarakat itu ya program RT Keren itulah ya. Jadi karena program RT Keren itu memang program yang saya bangun sejak saya menjadi wali kota. Karena apa? Saya diilhami oleh suatu pemikiran dulu itu usulan-usulan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat, terutama dari tokoh-tokoh RT, kemudian RW, itu nggak bisa semua usulan itu bisa dilakukan. Karena saya kebetulan dulu juga pernah menjadi RT, pernah menjadi RW, jadi tahu persis kendala apa yang dialami oleh masyarakat. Nah akhirnya dari situ saya terinspirasi bagaimana supaya usulan-usulan pembangunan mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan itu bisa terwujud. Itu lahirlah satu konsep program RT Keren. Di mana tiap RT kita bantu 50 juta, yang 70% untuk pembangunan fisik, yang 30% untuk pelatihan. 70% itu kalau untuk mengcover semua usulan-usulan pembangunan di tingkat RT, mulai dari perbaikan saluran-saluran, pembuatan pavingisasi jalan, kemudian pembuatan gapuro, itu semuanya insya Allah bisa mengcover. Tidak sampai program yang diusulkan itu terpangkas di dalam musrenbang. Jadi skala prioritas itu masing-masing sudah ada di tiap-tiap RT, RW itu semuanya bisa terlaksana tanpa harus dipangkas melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan. Dan alhamdulillah akhirnya sekarang ini sejak program RT
keren itu berjalan, maka di seluruh RT, RT, RW, RW itu ketika kita monitor, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Jalan-jalan di kampung-kampung itu sudah terbangun, dipavingisasi dengan baik. Kemudian saluran-saluran air ya sudah terbangun dengan baik, gapuro-gapuro ini sudah baik, dan itu dana yang dikeluarkan kadang-kadang melebihi dari plafon yang diterima oleh masing-masing RT. Tapi karena masyarakat ikut berpartisipasi dalam membangun, sehingga inisiatif, inovasi, gagasannya itu bisa terwujud, mereka mengeluarkan, ya ada yang memberikan konsumsi kepada para tukangnya, ada yang mungkin nambah semennya, ada yang membelikan pasirnya, akhirnya itu semakin bagus, sehingga di masyarakat itu kebersamaan, kegotong royongan juga terbangun dengan baik. Ibu-ibu yang semula tidak pernah dilibatkan dalam pelatihan pembuatan kue, pembuatan sablon, batik dan lain sebagainya, mereka bisa semuanya mendapatkan pelatihan yang didanai dari dana RT Keren. Itulah makanya akhirnya program RT Keren ini menurut saya betul-betul membekas dalam ingatan saya bahwa program itu layak untuk diteruskan. Tentunya nanti dengan mekanisme dan pola yang akan datang, ada inovasi-inovasi yang bisa ditambahkan sehingga program yang sudah bagus itu jangan sampai berhenti di tengah jalan. Itu harus dikembangkan lebih lanjut sehingga masyarakat betul-betul merasa terfasilitasi ide dan inovasi untuk membangun di wilayahnya masing-masing. Luar biasa sekali. RT Keren, tepuk tangannya dong. Ya, luar biasa sekali, inspiratif sekali. Tapi Pak, yang namanya keberhasilan program prestasi tadi di awal juga kita bahas ya, kita diskusikan. Saya rasa pasti ada tantangan yang mengiringi begitu ya Pak ya. Apa sih Pak tantangan terbesar yang pernah Bapak hadapi dan bagaimana sih cara mengatasinya? Baik, kita sadari bersama bahwa Kota Blitar itu daerahnya terkecil nomor 2 setelah Mojokerto di seluruh Jawa Timur. Jadi dari sisi kekayaan alam kita tidak dikaruniai kekayaan alam. Yang bisa kita kelola hanyalah sumber daya manusianya. Karena kekayaan alam ya memang kita sangat terbatas. Tidak seperti di wilayah-wilayah yang lain, apalagi kabupaten. Nah oleh karena itulah bagaimana kita mengemas kemampuan yang dimiliki oleh Kota Blitar itu hanyalah SDM, sumber daya manusianya. Bagaimana sumber daya manusia itu bisa kita kelola dengan memanfaatkan SDA yang ada, sumber daya alam yang kita miliki. Alhamdulillah dengan cara itu maka prestasi-prestasi kita ini juga masih tidak kalah dengan wilayah-wilayah lain yang mungkin lebih kaya terhadap sumber daya alamnya. Karena saya mengembangkan suatu prinsip di dalam pengembangan sumber daya manusia itu dengan tadi Pak Yudo tadi ya merit system. Merit system itu artinya bagaimana kita mengembangkan SDM yang ada itu berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Jadi saya di dalam menempatkan kepala-kepala dinas, Pak Camat, Pak Lurah, itu selalu mendasarkan pada kemampuan dan keahlian yang dimiliki. Kalau mereka sudah bekerja sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, sesuai dengan ijazahnya, maka mereka itu akan bekerja dengan senang hati, mesti karena tanpa beban, sehingga prestasinya bisa meningkat. Beda dengan kalau mereka itu bekerja bukan berdasarkan merit system, tidak mendasarkan pada kemampuan yang dimiliki, ya mesti kerjanya menjadi asal-asalan, menjadi malas. Nah, di satu sisi dengan penerapan itu yang untung juga kepala daerah. Karena apa? Kita tidak harus
mengawasi terus setiap pekerja itu karena mereka sudah ahli, sudah profesional dengan keahliannya. Kita tinggal memonitor, melihat kalau ada kesalahan sedikit kita arahkan dan sebagainya, sehingga prestasi-prestasi itu mesti akan terus mengiringi seperti yang kita lihat pada saat ini. Ya, jadi konsepnya the right man on the right place. Bagaimana kita menempatkan seseorang itu sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, maka insya Allah mereka juga akan bekerja dengan penuh inovasi, penuh dengan kreativitas, tidak merasa terbebani, sehingga akan melahirkan berbagai inovasi dan prestasi-prestasi. Luar biasa sekali. Itu yang kita pakai. Betapa penataan SDM di lingkup Pemkot Blitar ini dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat potensi ya Pak ya daripada masing-masing pejabat. Bukan mendasarkan pada like and dislike, soal suka atau tidak suka, tapi didasarkan pada kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing individu aparatur sipil negara.